dengan sehat dan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku, salam. Di luar hujan sangat lebat, tapi tidak mengurangi konsentrasi kita, boleh terus beribadah yang benar dengan Tuhan. Harusnya jadwal saya di Palas pada pagi ini, tapi pastor 2 hari yang lalu minta untuk digantikan. Ibu pastor juga harusnya pagi ini, karena mereka ada acara harusnya kemarin di Medan. Dan saya sudah sempat iyakan, jadi pagi dan sore nanti saya melayani. Saya percaya semua pengaturan Tuhan itu adalah baik bagi kita. Amin. Saudara kita masih ada yang mungkin kehujanan, nggak tahu di halte mana. Tapi yang satu yang kita percaya bahwa Tuhan melindungi mereka. Amin. Beberapa minggu ini di belakang kita masih bicara soal mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Itu juga hari ini kita masih bicara bagaimana kita mengenal Tuhan. Begitu pentingnya dalam setiap kehidupan kita mengenal Tuhan. Karena kita katakan bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Kalau Dia memiliki kita, kita nggak kenal Dia, maka sia-sialah kira-kira perjuangan kita di dunia. Kita bertarung dengan kehidupan kita sendiri, kita bertarung dengan keadaan kita sendiri, kita bertarung dengan pengalaman kita sendiri, kita hadapi hidup ini sepertinya sendiri. Sementara Tuhan sudah sediakan bahwa Dia mau menjadi penolong bagi kita. Amin. Nah, tapi rasanya kita kok hidup ini kita sendiri, kita mengalaminya. Tapi bagi pandangan Allah sebenarnya bukan. Kalau kita katakan Yesus adalah Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Dia adalah pemilik hidup kita. Oleh karena itu, karena Dia pemilik hidup kita, maka wajiblah kita untuk minta pertolongan Dia. Karena apa? Di awalnya kita memahami ketika kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, Dia sedang membentuk kita seperti apa yang Dia inginkan. Kalau hari ini kita belum terlalu tahu apa tujuan Tuhan menciptakan saya lewat rahim ibu saya, itu tidak apa-apa. Tapi kita mau cari tahu terus apa sebenarnya yang mau Tuhan inginkan bagi kita. Apakah aku ikut sebagai penggembira saja di dunia ini, atau aku hanya untuk memenuhi bumi saja, atau aku hanya iseng-iseng saja karena perbuatan bapak dan mama aku aja? Kalau itu yang kita pikirkan, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika kita percaya, ketika kita sudah ada di dunia ini, ketika Tuhan tempatkan kita di GKKD Pekanbaru hari ini, ketahuilah Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Oleh karena itu firman hanya 20 menit. Saya berharap supaya kita bisa mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Suara saya bertarung dengan suara hujan di luar, tapi karena dibantu pengeras suara, saya yakin pesan dengan suara yang saya coba naikkan tensinya dari mulut saya, ini bisa sampai kepada saudara. Amin. Tema kita pada hari ini, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa Tuhan khusus bicara sama kita mengenai hari Sabat? Hari Sabat, hari yang dikhususkan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama dalam Matius 12 ayat 1-8. Yang tidak bawa Alkitab bisa baca di layar. Yang pria yang ganjil, yang wanita yang genap, kita bersaut-sautan, agak keraskan suaranya supaya bisa terdengar lebih keras. Matius pasal 12 ayat 1-8, silakan yang pria duluan bergantian dengan yang wanita. 1, 2, 3.
Kejadian ini mungkin terjadi hanya 10 menit, di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ada orang-orang Farisi di situ, mereka terlibat dalam satu pembicaraan mengenai hari Sabat. Percakapan yang 10 menit ini mungkin, ya, karena hanya 8 ayat dijelaskan di sini, informasi ini disampaikan kepada kita hari ini, bahwa percakapan yang singkat itu sedang menunjukkan suatu persoalan yang penting bagi manusia seumur hidupnya. Coba bayangkan, percakapan yang hanya 10, mungkin 15 menit, tapi Tuhan Yesus memberikan satu pesan yang penting sampai kita mati. Kenapa? Dia sedang ingatkan kepada kita bahwa ada satu hari namanya Sabat. Itu penting sekali bagi Tuhan. Mungkin bagi kita hari Sabat hari ini nggak terlalu perlu lagi, ya. Kita merancang bahwa oh, ada hari Sabat, hari pemberhentian bagi kita, hari istirahat kita. Itu sudah kita rancang untuk pergi ke danau ini, pergi ke sana, pergi ke situ, menemui syanu. Sebelum itu kita ibadahlah dulu sebentar. Kira-kira kan seperti itu pada hari-hari ini. Orang yang sangat padat, apalagi di metropolitan, mereka sudah banyak rencana untuk bisa melakukan apa hari libur. Bulan ini terlalu banyak waktu untuk hari kejepit, ya. Hari kejepit ada long weekend, orang banyak keluar kota. Tapi pada pagi ini kita khusus bicara masalah hari Sabat. Apa arti hari Sabat? Hari Sabat mingguan itu berasal dari katanya sabaton, artinya pemberhentian. Perhentian dari mana? Perhentian dari pekerjaan sehari-hari. Dalam satu minggu ada satu hari namanya hari Sabat. Nah, ini pada waktu zamannya Taurat Musa, ya, itu hari ke-7 itu dikatakan hari Sabat, itu dipisahkan dari satu hari satu minggu, setiap minggunya. Nah, kalau pada orang Yahudi itu jatuh pada hari Sabtu. Kalau zaman sekarang kita lihat Advent, ya. Advent itu hari Sabtu mereka beribadah. Nah, kebanyakan gereja-gereja yang ada di dunia hari ini menetapkan hari Sabat itu hari Minggu. Dihitungnya dari hari kebangkitan Tuhan Yesus dari mati. Ada perbedaan. Perbedaan menentukan hari aja, ya. Kalau orang Yahudi menentukannya hari Sabat, hari Sabtu. Kalau kebanyakan gereja-gereja hari Minggu, dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus. Terus orang Muslim hari apa? Hari Jumat, nggak tahu lah, itu urusan mereka lah itu, ya. Mereka hari Jumat, itu pun bukan sepanjang hari, hanya beberapa jam. Istimewa kita ya di Indonesia, ya. Di Indonesia diberikan satu hari jadi libur. Nah, Sabtu pun dihormati juga libur. Perusahaan-perusahaan banyak Sabtu dan Minggu libur, kecuali perusahaan-perusahaan perorangan, ya. Kalau perusahaan-perusahaan internasional Sabtu dan Minggu itu libur. Nah, kita bukan mempersoalkan hari liburnya, tapi sebenarnya ada satu hari yang dikhususkan, bahwa setiap orang percaya ada waktu yang dikhususkan untuk kita berhenti dari pekerjaan kita sehari-hari. Di Israel, orang-orang pada hari Sabtu itu memang nggak melakukan apa-apa. Kalau menurut literatur, mereka nggak boleh memasak, nggak boleh nonton TV, nggak boleh melakukan aktivitas apa-apa. Mereka hanya menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rohani saja. Pada zaman orang Yahudi. Itu sudah kita lihat. Saya pernah lihat di Israel bahwa pada hari Sabat itu sepi sekali, di jalan-jalan pun sepi sekali. Malah kita ikut merasa terganggu. Karena apa? Karena aktivitas nggak ada. Begitulah mereka menghargai hari Sabat yang mereka khususkan untuk ibadah kepada Tuhan. Nah, hari ini di negara kita di Indonesia dan di banyak negara lain itu melakukannya pada hari Minggu. Hari Sabat jatuh pada hari Minggu. Nah, intinya kita lihat, walaupun ada yang
mengkhususkannya pada hari Sabtu dan ada juga yang mengkhususkannya pada hari Minggu, sebenarnya itu tidaklah menjadi perdebatan yang terlalu berarti bagi kita. Yang penting artinya dalam satu minggu ada hari yang dikhususkan untuk kita istirahat dari kerutinan kerja dan melakukan kegiatan-kegiatan keseharian. Itu dia. Nah, kenapa Tuhan terlalu peduli sekali? Ada dasarnya. Kenapa dia terlalu peduli untuk hal-hal ini? Yang pertama, artinya begini. Kenapa hari Sabat itu masih hal yang penting untuk kita lakukan hari ini dan seterusnya? Karena Allah menganggap ini penting. Coba kita lihat. Prinsip yang pertama dikatakan bahwa hari perhentian yang kudus itu sudah ditetapkan Allah sebelum ada hukum Yahudi. Sebelum hukum Taurat itu ada. Saya bacakan di Kejadian 2 ayat 3. Saya waktunya cuma 20 menit. Kejadian 2 ayat 3 saya bacakan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah waktu menciptakan hari pertama, hari kedua, dia menciptakan hari pertama menciptakan bumi, menciptakan segala macam sampai pada hari ke-6 dan hari ketujuh dia istirahat. Ini dasarnya Allah sedang membuat satu hari khusus bagi orang yang percaya kepada Dia. Nanti kita lihat untuk apa semuanya itu, hari khusus itu. Allah sudah menetapkan satu hari khusus sejak penciptaan alam semesta. Jadi bukan karena hukum Yahudi, tapi sejak awal penciptaan Tuhan pun sudah merancang bahwa hari Sabat itu harus dipakai sebagai hari khusus, sebagai sumber berkat bagi seluruh umat manusia dan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, juga termasuk bagi kita. Jadi kalau kita yang hari ini terlalu meremehkan hari Sabat itu, bagi Tuhan tidak. Dia ingin kita pun melakukan itu sampai hari ini. Ketahuilah, perlu satu hari. Satu hari. Dari 7 hari yang Tuhan sediakan bagi kita dalam seminggu, dia perlu ambil satu hari. Begitu pedulinya dia. Untuk apa? Untuk banyak hal mau dia sampaikan kepada kita. Kenapa itu juga masih kita lakukan? Bahwa Yesus sampai hari ini, walaupun tadi ada cerita yang dia dengan orang Farisi, muridnya metik gandum, makannya itu dibilang orang Saudi, ini kan hari Sabat. Ya, ngapain dia melakukan begitu? Itu salah Tuhan, kira-kira bilang begitu. Ya. Yesus tidak pernah meniadakan hari Sabat. Dia bela muridnya pada saat memetik gandum dan memakannya, itu bukan berarti dia tidak setuju hari Sabat. Yesus melarang orang Farisi untuk mengecam muridnya, itu bukan mengecam hari Sabatnya. Ya, dia hanya mengecam penyalahgunaan. Penyalahgunaan perkataan mereka itu menilai terhadap muridnya. Hari Sabatnya itu dihargai, sangat disuruh oleh Tuhan. Yesus pun melakukan itu. Coba kita lihat, ada pembicaraan orang Farisi kepadanya. Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawab Yesus waktu itu apa? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Dia melihat pada apa yang dilakukan Daud. Ketika ia dan mereka mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikuti dia, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Yesus sedang mengatakan bahwa yang dilakukan orang-orang itu dalam hari Sabat itu mungkin bersalahan. Itu kira-kira gitulah bahasa sederhananya. Tapi bukan Yesus membilang bahwa karena itu nggak perlu hari Sabat, bukan. Yesus tak pernah meniadakan hari Sabat.
Dia tetap mengatakan bahwa itu penting, bahwa itu perlu. Kita lihat alasan yang ketiga, maksud rohani dari hari Sabat sebagai hari pemberhentian ini menguntungkan bagi kita orang percaya. Ada manfaatnya bagi kita. Dalam perjanjian lama, hari perhentian ini digunakan sebagai hari beristirahat dari semua pekerjaan untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Ada waktu khusus, spesial, hari spesial. Orang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Ini kalau kita lihat hari-hari ini, mungkin dari 24 jam, ya, kita mengkhususkan diri kita kepada Tuhan berapa jam? Kita yang tahu, ya, karena kita yang membagi kehidupan kita. Berapa jam yang kita gunakan untuk itu? Di hari Sabat ini diharapkan ada porsi yang lebih lagi untuk kita merefleksikan diri kita kepada pencipta kita. Nah, kalau kita memang belum melakukannya ini, belum pernah terbiasa untuk melakukan ini, hari ini Tuhan mau ingatkan kita, Tuhan menginginkan kita untuk ada mengkhususkan satu hari dalam satu minggu untuk kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Lalu kita bilang, aku tiap hari, enggak sekali seminggu kok gitu. Ya, itu baik, bukan berarti itu dilarang, ya. Tapi kita rutinitas kerja kita sehari-hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan keseharian kita. Karena Tuhan pun paham, kita pun harus bekerja. Karena Tuhan juga menyuruh kita bekerja. Tapi khusus hari Minggu, hari Sabat, itu dikhususkan bagi Dia. Terus berdoalah kita di kamar kita terus. Begitu kira-kira. Ya? Enggak, cerita tadi bilang, bahwa Yesus pada hari Sabat itu jalan-jalan ke ladang gandum. Ya. Tapi tradisi Yahudi pada saat itu dibuat oleh manusia, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Sampai-sampai mungkin kalau ada pun orang mau jatuh ke parit pun nggak boleh ditolong. Kenapa? Iya hari Sabat. Sama seperti kita hari ini. Kita yang buat aturan. Menantu laki-laki nggak boleh bicara dengan istri kita. Ya. Itu ada di adat istiadat kita. Kenapa? Dibatasi. Nggak boleh, bicaranya ke dinding. Mama, Ana, kamu bilanglah supaya aku suka Nadiura, bikinkanlah Nadiura. Mungkin begitu jadinya. Nggak bisa langsung. Kenapa? Ada budaya kita membuat aturan-aturan tertentu. Maksudnya mungkin ada. Ada maksudnya. Supaya tidak terlalu bebas lah. Ya, marinang bau, bicara bebas. Nanti selingkuh, kan gitu. Itu jaga orang kan. Dibatasi yang begitu. Tapi bagi yang laki-laki dengan perempuan yang lain, bebas saja gitu loh. Itu tradisi Batak. Di tradisi Yahudi ada juga yang dibatas-batasi yang seperti itu. Nah, pembatasan-pembatasan itu kadang-kadang membuat orang berhubungan menjadi sangat kaku. Ya. Tuhan menyuruh kita untuk kita menyiapkan hari khusus bagi Tuhan. Lihat, dia waktu jalan-jalan di ladang gandum, ya, dia berbicara mengecam orang Farisi, lalu dia sepertinya membela muridnya. Padahal yang dilakukan muridnya adalah melanggar tradisi adat istiadat. Hari ini kalau kita tidak pergi ke rumah tulang kita, kadang-kadang kita bilang, wah ini sudah tidak meradat ini. Ya, sudah tidak meradat, tidak pernah datang ke rumah tulangnya, katanya gitu kan. Itu karena budaya. Padahal lebih hormatnya kita sama tulang kita daripada orang yang meradat, kira-kira begitu gitu loh. Jadi kita pun menghargai orang bukan karena kita tunduk kepada adat istiadat tadi, tapi kita tunduk pada Tuhan. Hormatilah saudara-saudarimu. Itu juga di antara kita. Tuhan menginginkan kita pun saling hormat menghormati. Kan bisa juga satu alasan ketika orang murid Yesus di ladang gandum tadi sudah memetik itu, kan ada respon orang kan, oh ini kan hari Sabat,
Memang kau tidak tahu kau ya, percuma kau murid Tuhan. Udah tahu kau murid Tuhan kan? Kau lihat ini hari Sabat, kau petik pula, kau makan pula itu katanya. Itu kadang-kadang terbiasa kita bahwa kita lebih menyalahkan orang tanpa kita melihat apa yang kita tahu. Katanya di sini, kau baca itu, kan kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi, tidakkah kau baca apa yang dilakukan Daud? Tidakkah kau baca dalam hukum Taurat? Artinya kita disuruh lihat, ada enggak firman lain yang ngatur itu? Apakah adat istiadat itu yang membuat kita menjadi jalan dalam kehidupan kita? Tidak. Tapi bisa enggak kita menghilangkan adat istiadat? Tidak, kita ikuti ya. Ada di tengah-tengah kita, enggak kita ekstrimkan. Aku enggak mau adat-adat, sana kau yang pakai adat, aku enggak pakai adat. Enggak usah begitu. Jalan aja, tapi tidak tunduk pada itu. Gitu kira-kira. Alasan yang keempat, hari Sabat itu merupakan suatu tanda perjanjian bahwa bangsa Israel adalah umat Allah. Kita hari ini dikatakan, ketika kita orang percaya menyisihkan satu hari dalam seminggu, mengkhususkan hari Sabat, sebenarnya kita sedang memproklamirkan bahwa kita punya perjanjian antara aku dengan Allah. Aku mengikuti itu. Keluaran 31 ayat 16 dan 17. Coba ditampilkan, saya baca. Keluaran 31 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Ini dikatakan di sini, haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Itu kan orang Israel, aku kan orang Indonesia. Kita Israel rohani. Amin. Amin. Kita bangsa pilihan Allah. Amin. Jadi jangan bilang, aku kan orang Indonesia. Ini konteksnya orang Israel. Tidak berlaku buat aku. Buat kita orang-orang Israel rohani. Amin. Saya percaya itu. Dikatakan di sini memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun. Artinya dari saya, anak cucu-cucu saya. Menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Nah, kita lakukan ini adalah sedang mengatakan kepada dunia bahwa aku tunduk kepada Allah yang menciptakan aku. Aku tunduk kepada Tuhan pemilik hidupku. Maka dikatakan di sini, aku adalah milik Kristus dan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Kita sedang memproklamirkan, ada loh perjanjian saya dengan Allah penciptaku, bahwa Dia suruh aku mengkhususkan satu hari, menguduskan satu hari dalam satu minggu. Itu dikatakan hari Sabat. Jadi betapa pentingnya bagi Tuhan bahwa hari Sabat ini harus kita pandang bahwa ini adalah keinginan hati Tuhan untuk kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, punya waktu Tuhan bicara sama kita, punya waktu untuk kita mengoreksi diri kita, apa yang sedang kukerjakan, apa yang akan Tuhan sampaikan, butuh waktu khusus tertentu. Kalau tidak ada waktu yang khusus itu, Tuhan tidak punya tempat untuk kita mendengarkan Dia. Kenapa? Kita terlalu disibukkan dengan urusan bisnis kita setiap harinya. Urusan-urusan rumah tangga kita. Urusan rencana kehidupan kita. Itu baik semuanya. Kata Tuhan, 6 hari kau kerjakan itu. 1 hari aku ingin merefleksikan hidupmu bisa datang. Bicara-bicara. Bergaul dengan aku. Kira-kira itu aja keinginan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita yang berpikir bahwa terlalu sibuk aku. Nggak bisa. Nanti hilang bisnisku. Nanti hilang relasiku. Akhirnya apa? Kita isi bukan dengan keinginan hati Tuhan. Tapi kita sibukkan. Memang kita beristirahat pada hari Minggu. Tapi kita gantikan dengan kegiatan-kegiatan yang menurut konsep kita, yang menurut rencana kita, itu yang paling pas untuk aku. Aku perlu bersosialisasi. Maka aku jadikan hari Minggu itu adalah hari khusus untuk orang lain. Itu oke, ya. Tuhan tidak
juga menyuruh kita 24 jam pada hari Sabat itu kita di kamar tidur terus. Dan bukan juga dia suruh kita lakukanlah pengecekan Facebook 24 jam dalam hari yang beristirahat itu, tidak begitu juga gitu. Tapi yang diinginkan adalah ada waktu kita datang sembah Dia. Ada waktu kita datang, Tuhan, apa yang harus kuperbaiki dari hidupku Tuhan. Ada yang perlu kusyukuri, terima kasih 6 hari di belakangku Tuhan. Engkau buka peluang-peluang kepadaku. Kau bukakan suatu visi-visi yang baru sama aku. Kau teguhkan aku. Lalu bisa ke rumah saudara? Bisa. Bisa. Tapi lakukanlah semuanya itu untuk dalam rangka membuat hubungan kita menjadi kuat dengan Tuhan. Aku pergi ke rumah saudaraku, memberkati dia. Ini kata tadi, karena dia lapar, dia memetik itu lalu dia memakannya. Dia dipersatukan. Punya hati yang berbelas kasihan. Kan dikatakan di sini, di ayat yang berikutnya, bahwa dia membutuhkan satu sikap hati dari setiap orang itu. Kita bisa memiliki hati seperti Tuhan. Apa itu? Mudah berbelas kasihan. Ini ada karakter Tuhan. Kalau kita tidak pernah merasa kasihan, tidak pernah berbelas kasihan kepada banyak orang, sebenarnya ada yang sakit di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita. Kita nggak pernah merasakan kasihan melihat orang. Beberapa banyak di dalam waktu perjalanan Tuhan Yesus di bumi, dia itu melakukan mujizat-mujizat. Dasarnya adalah dia kasihan melihat orang banyak itu. Ya, waktu dia memberkati 2 ikan dan 5 roti itu, dia berbelas kasihan sama orang yang ngikutin dia yang dari tadi dan orang itu sudah menjadi lapar. Ini prinsip teladan yang Tuhan sampaikan sama kita. Kalau kita sampai hari ini tidak pernah kasihan melihat orang, nggak pernah ada rasa belas kasihan dalam kita, itu ada yang salah dalam kita. Karena itu bukanlah karakternya Kristus. Karakter Kristus itu adalah dia sering berbelas kasihan. Ada orang sudah melakukan salah, melakukan dosa, malah makin kita tonjok dia. Kan? Tengoklah kan? Apa dia itu, kita bilang. Kita cenderung menghakimi. Kan dia sudah pernah tua, kan dia sudah pemimpin. Tengoklah kan, kau tengok dia. Itulah kerjaan orang Farisi. Tapi sebenarnya yang diajarkan Tuhan sama kita adalah ketika ada saudara kita lemah, ketika ada saudara kita tidak sungguh-sungguh dalam kehidupan kerohanian dia, kita malah berbelas kasihan. Apa yang bisa kubantu dari situ? Lalu hati kita menjadi terenyuh, mau tolong dia. Apa persoalanmu? Persoalanku adalah keuangan. Ayo kita pikirkan, mari kita bantu. Ya, jangan kita bilang, apa persoalanmu? Aku susah mengikut Tuhan. Kalau itu gencar kita bisa. Begini mengikut Tuhan, begini. Gilirannya aku susah membayar uang sekolah anakku. Itu urusanmu, itu deritamu. Kita bilang gitu. Itu deritamu itu, tidak bisa juga. Ya kita harus buka kantong kita juga. Apa kesulitanmu? Karena hati yang berbelas kasihan itu adalah hati yang dari Allah. Jangan kita kira kalau sudah pemimpin dalam gereja ini nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat dosa. Lalu itu dasar kita membilang, kau berkhotbah kau gini, tapi kelakuanmu begini, kita bilang. Nggak begitu, kita harus berbelas kasihan. Apa yang perlu ku tolong dari dia? Ya, ketika kita tahu itu maka semua, tidak hanya harus pemimpin, orang-orang yang di rayon kita pun. Kita tidak pernah bertanya, menyentuh pada kesejahteraan kehidupan dia. Enggak begitu. Semua kita tanya apa. Tapi kadangkala memang salahnya ini disalahgunakan juga sama orang. Cerita sedih terus di dalam rayon. Cerita sedih terus. Orang belum bercerita, dia sudah bercerita. Tahu enggak kau kehidupan aku? Susah aku hidup Tuhan ini, karena susah kali ekonomiku. Katanya. Belum dimulai rayon, sudah itu pembicaraan. Bukan juga seperti itu, tapi mari kita saling memperhatikan, mari kita saling menaruh rasa kasihan, karena ini adalah karakter daripada Kristus. Saya tutup
Di Matius 12 ayat 7 dan 8. Dikatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dengar ya. Bukan, ketika dia dibandingkan antara belas kasihan dan persembahan, Tuhan lebih mengutamakan belas kasihan. Jadi jangan bilang, kan enggak persembahan. Nanti ada persembahan di sini. Kata Tuhan tadi kan enggak itu dibutuhkan gitu. Enggak dikasih pula persembahan. Ya. Dengar tadi itu persembahan. Yang kubutuhkan adalah belas kasihan. Kasihan gereja ini kurang uang terus ya. Aku kasihan dia bilang gitu. Persembahan enggak mau dijalankannya. Bukan begitu pengertiannya. Ketika dibandingkan antara belas kasihan dan bukan persembahan. Yang diutamakan oleh Tuhan ini adalah karakter Kristus. Hiduplah kau dengan penuh belas kasihan. Kira-kira gitu dia. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Tuhan atas hari Sabat artinya Tuhan pemilik hari Sabat. Apapun yang kau kerjakan pada hari Sabat, seharusnya itu adalah menuju kepada pengagungan kepada Dia. Kalau kau kunjungi orang sakit, kalau kau pergi ke rumah saudaramu, kau pergi berbelanja dengan anakmu, kau pergi bersenang-senang di sungai atau di daerah wisata, ketahuilah, bangunlah dirimu untuk bisa mengarahkan ini semuanya kepada penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kau lihat gunung yang indah bersama-sama dengan anak-anakmu senang. Tuhan, terima kasih. Kau ciptakan dunia ini. Terima kasih. Udara segar kali di sini, di Bukit Tinggi ini. Itu kan semua pengagungan kepada Tuhan. Hah? Terima kasih Tuhan, kami bisa menikmati kendaraan ini. Kami bisa sampai ke sini. Itu di hari Sabat dilakukan. Enggak apa-apa. Artinya Tuhan pemilik hari Sabat. Apapun yang kita kerjakan pada hari Sabat, yang mau Tuhan inginkan adalah, ketahuilah, lakukanlah syukur, lakukanlah perenungan, lakukanlah hubungan roh kita dengan roh Tuhan dalam mengisi hari-hari kita di dalam hari-hari Sabat. Amin. Jadi bukan dia suruh kita 24 jam di kamar, ya. Tapi bukan juga kita hanya melampiaskan kesenangan kita di situ. Ya. Apa kegiatan-kegiatan yang bisa membuat pengagungan kepada Tuhan? Saudara-saudari tahu. Kita tahu. Kalau ada yang tidak tahu, itu pura-pura tidak tahu aja. Pura-pura tidak tahu aja dia. Ini kan senangnya Tuhan ini. Facebook. Facebook itu saya coba baca, memang tertarik gitu kan. Tertarik. Habis 2 jam bisa habis gitu loh. Iblis, aku mau putuskan ini. Kira-kira harus berani bilang begitu. Kenapa? Pengagungan kepada Tuhan aku perlu lakukan. Teladan Yesus harus kita lakukan. Standarnya standar Yesus. Jangan pakai standar kita. Standar aku dalam melayani Tuhan, ya seperti ini. Sudah hebat itu 2 jam, 3 jam aku mengagungkan Tuhan. Dulu sebelum aku kenal Tuhan cuma 15 menit. Sekarang 2 jam sudah. Katanya sepanjang hari dalam hari Sabat itu, Tuhan sedang menyuruh kita untuk itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kita akan mengenal Dia. Dia adalah Allah untuk hari Sabat, ya. Dialah lebih tinggi daripada hari Sabat. Dia yang dikhususkan untuk hari Sabat. Ada banyak pembaruan pikiran kita yang diharapkan ketika kita mengetahui bahwa Allah itu di atas hari Sabat. Kita mau mengubah konsep kita bahwa hari-hari kepada Allah itu penting bagi kita dan juga bagi Tuhan. Karena Tuhan yakin ketika kita menyediakan hari khusus tadi, maka ada waktu Tuhan untuk berbicara sama kita. Kalau kita tidak pernah menyediakan itu, bagaimana mungkin Tuhan mau menyatakan keinginannya bagi kita? Karena kita disibukkan dengan persoalan-persoalan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan ingatkan kita pada pagi ini, agar kita semakin mengenal Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dia ingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalaupun kita lalai mengkhususkan hari-hari kehidupan kita,
Dia tidak langsung mengecam kita. Dia ingin kita memperbaiki hari-hari itu. Dalam doamu di tempatmu, sampaikanlah komitmen itu. Bikinlah komitmen bahwa kehidupan kerohanian dengan Tuhan itu bukan rutinitas. Dan itu bukan juga kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan. Itu bukan hanya seremonial. Tapi Tuhan menginginkan ada waktu khusus bagi kita. Di tengah-tengah kesibukan kita. Di tengah-tengah banyak rencana-rencana kita. Bukan Tuhan tidak mau kita merencanakan kehidupan kita. Tapi beri dia waktu untuk dia diikut sertakan. Untuk bisa berkarya. Karena dia punya tujuan yang khusus bagi kita. Jemaat ini diinginkan oleh Tuhan. Punya hati yang tulus ikhlas. Sehingga setiap jemaat di tempat ini boleh melakukan sesuatu yang baik. Itu bagi sesama kita. Kita menjadi satu pribadi yang murah hati satu dengan yang lain. Mari jemaat Tuhan, tanamkanlah itu. Karena itu adalah karakter Kristus. Di saat Allah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berkuasa, dia pemilik hari Sabat itu. Naikkanlah pujian penyembahan hanya kepada dia. Khususkanlah satu hari dalam seminggu dalam kehidupan kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman yang mengingatkan kami pada hari ini. Bahwa Kau adalah Tuhan atas hari Sabat. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang sudah kami dengarkan dari firman-Mu. Kami mau mengkhususkan satu hari dalam seminggu untuk mengagungkan, merefleksikan diri kami kepada Engkau. Memberikan waktu untuk Kau berbicara banyak bagi kami. Untuk mengubah kehidupan kami Tuhan. Untuk boleh mengetahui apa rancangan-rancangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman yang sudah kami dengar. Sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalamnya. Engkau leluasa boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.